Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mungkin tidak tepat disebut renungan, tetapi lebih kepada pelajaran, ya, sebuah pelajaran tentang Mesias. Pada malam hari ini saya berikan judul 5 konsep Mesias. Ini adalah pelajaran Kristologi. Kenapa saya memberikan pelajaran ini? Karena sebentar lagi kita akan merayakan, memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi saya memandang pelajaran ini sangat penting untuk kita merefresh, mengingat kembali atau mungkin mendapatkan sebuah pencerahan dari konsep tentang Mesias yang ada dalam Alkitab. Mari kita lihat 5 konsep Mesias. Mesias dalam bahasa Yunaninya adalah Kristos, artinya anak Allah atau yang diurapi. Dari situlah kata Kristus itu muncul. Dalam bahasa Ibrani disebut Mashiach atau Mesayah dalam bahasa Inggris, yang artinya yang diurapi atau yang dijanjikan. Nah, setidaknya ada 5 konsep Mesias dalam Perjanjian Lama yang kemudian nanti kita lihat 5 konsep ini digenapi dalam Perjanjian Baru. Nah, perlu kita ketahui, saya garis bawahi di sini, apa yang ditulis dalam Alkitab yang tertulis belum tentu menjadi pemahaman yang dipahami oleh orang Yahudi pada zamannya. Maksud saya adalah mereka belum tentu memahami itu dengan benar, karena generasi-generasi selanjutnya bisa saja memahami dengan cara yang berbeda, atau keadaan mereka yang membuat mereka tidak memahami dengan benar konsep Perjanjian Lama itu sendiri. Kenapa? Karena ternyata dalam Perjanjian Baru yang digenapi Tuhan Yesus, itulah kemudian yang meneguhkan konsep Mesias yang ada dalam Perjanjian Lama. Apa yang saya maksudkan nanti saudara akan temukan, ya. Nah, ada 5 konsep Mesias dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, Mesias dipahami sebagai setiap orang yang diurapi. Jadi kata Mashiach itu, ya, Mashiach itu dipahami sebagai setiap orang yang diurapi atau dipilih, ditunjuk untuk tugas atau jabatan tertentu. Namanya saja diurapi, dipilih untuk tugas atau jabatan tertentu. Jadi nggak selalu berarti Kristus. Nah, biasanya yang disebut yang diurapi, yang kemudian kita pahami sebagai Mesias, itu adalah seorang raja, imam, dan nabi. Nah, saudara bisa lihat ayat-ayatnya di situ, saya tidak perlu sebutkan, saudara lihat di slide-nya. Nanti kalau saudara perlu ayatnya, tinggal putar rekamannya, nanti saudara selidiki kembali. Kemudian, contohnya misalnya Raja Daud disebut yang diurapi, 1 Samuel 6 ayat 3 dan 12. Kemudian imam besar dan para imam disebut juga yang diurapi. Jadi Daud disebut Mesias, imam besar dan imam yang lainnya disebut Mesias juga, dalam arti Mashiach itu yang diurapi. Selanjutnya nabi juga disebut yang diurapi, bukan hanya imam dan raja, tetapi nabi juga disebut yang diurapi. Bahkan Raja Koresi, ya, yang bukan orang Israel, Raja Koresi yaitu Raja Persia yang non-Israel disebut juga yang diurapi. Karena dalam hal ini konteksnya yang diurapi dalam arti yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Karena tadi kata konsep pertama maksudnya Mesias itu sebagai orang yang diurapi atau dipilih. Jadi bukan cuma diurapi tetapi dipilih. Nah, dalam hal ini Raja Koresi disebut diurapi karena dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Jadi dalam sejarah bangsa Israel ada masa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Setelah dari Mesir mereka tempati tanah Kanaan. Beberapa lama di sana lalu dijajah, mereka dibuang ke Babel. Babel itu kalau sekarang Irak. Jadi saudara bisa membayangkan, ya, saudara bisa membayangkan dari Israel, Palestina sekarang itu, ya, Yerusalem dan lain-lain sekitarnya, dibawa ke Irak, dibuang ke Babel, itu maksudnya dibuang ke Irak. Ya, ya. Jadi dibawa ke sana, ya, Irak. Jadi jelas pada awalnya
konsep Mesias sebagai orang Yahudi hanya berarti setiap orang yang diurapi, bukan menunjuk kepada nabi yang akan membebaskan. Itu pada awalnya, hanya yang diurapi. Diurapi berarti disahkan untuk tugas jabatan tertentu, biasanya imam, raja, dan nabi. Jadi kalau saudara mendengar, misalnya kita berdoa kan, ya di jemaat modern ini, Tuhan urapilah hambamu. Ya, urapilah hambamu itu maksudnya sahkan hambamu ini untuk memberitakan firman-Mu. Nah, itu konteks kalau misalnya dalam doa firman Tuhan ya, misalnya, atau dalam doa sebelum ibadah, urapilah setiap pelayan Tuhan ya. Itu maksudnya sahkanlah kami Tuhan sebagai orang-orang yang akan melayani Tuhan dalam ibadah ini. Nah, itu konteks kita ya. Tetapi konteks saat itu diurapi berarti disahkan untuk tugas atau jabatan tertentu. Nah, ada orang yang anti kata diurapi, karena diurapi sebenarnya satu kali aja katanya. Nah, kalau diurapi tiap minggu gimana itu? Nah, tentu ada konteksnya masing-masing mengerti ya. Nggak usah dipermasalahkan. Tetapi intinya diurapi itu pada konteks itu, pada masa perjanjian lama berarti disahkan untuk tugas dan jabatan tertentu. Dan itu biasanya imam, raja, dan nabi. Itu konsep pertama dalam perjanjian lama tentang Mesias. Yang kedua, konsep Mesias orang Yahudi kemudian berkembang menjadi seorang nabi yang akan datang. Bukan hanya diurapi untuk tugas jabatan tertentu, tetapi Mesias kemudian dipahami sebagai seorang nabi yang akan datang, yang berangkat konsepnya dari Ulangan 18 ayat 18. Di Ulangan 18 ayat 18 dikatakan seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka. Seperti engkau ini. Jadi Tuhan berkata kepada Musa, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, bagi Israel maksudnya. Jadi ini percakapan Tuhan dengan Musa. Nanti Musa akan ada bangkit seorang nabi seperti engkau ini, seperti kamu. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, inilah yang kemudian kita pahami sebagai Yesus Kristus, ya, Mesias yang kemudian menggenapi Ulangan 18 ayat 18. Ada agama yang lain mengklaim ini sebagai nabinya, ya. Jadi Ulangan 18 ayat 18 yang Yahweh katakan kepada Musa digenapi oleh nabinya, ya, saudara tahulah ya. Jadi bukan Yesus Kristus, tapi itu nabinya mereka, gitu ya. Nah, tentu tidak seperti itu ya. Nah, berdasarkan nubuat ini orang Israel mulai menaruh pengharapan mesianis. Jadi dari Ulangan 18 ayat 18 itulah orang Israel mulai menaruh pengharapan mesianis atau pengharapan akan datangnya seorang nabi pembebas seperti Nabi Musa yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Maka mereka punya sebuah alam pikir yang disebut pengharapan mesianis, pengharapan akan datangnya Mesias. Makanya sampai sekarang tuh orang Yahudi di tembok ratapan tuh toki-toki kepalanya gini. Hantuk-hantuk kepalanya. Itu mereka berdoa, ya selain melakukan doa yang lain, tapi mereka juga menantikan Mesias. Itu maksudnya ya. Jadi itu semua akar konsep Mesias dalam perjanjian lama. Nah, kemudian kita pahami Ulangan 18 ayat 18 ini digenapi dalam Yohanes 7 ayat 16. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Nah, makanya ada orang biasanya tetangga sebelah mengatakan, oh Yesus itu cuma utusan, cuma nabi, dia bukan Allah. Nah itu pembahasannya panjang lagi. Memang kita tidak menyangkali Yesus itu utusan, utusannya Bapa. Apakah dia bukan Allah? Dia Allah, Allah anak. Loh kok bisa gitu? Allah berarti ada 3. Panjang lagi dijelasin konsep monoteisme Yahudi yang sebenarnya. Nah, panjang lagi itu ya. Soal Elohim dan lain-lain. Tapi kita nggak bahas ke situ dulu. Tetapi kita nggak menyangkali Yesus itu dalam konteks ini adalah utusan. Dan dia menggenapi Ulangan 18 ayat 18. Kalau kita baca Ulangan 18 ayat 18 ini jelas sekali. Ya. Yahweh perjanjian lama berkata kepada Musa, aku akan membangkitkan seseorang seperti engkau. Dalam arti apa seperti engkau? Seperti Musa dalam arti, aku menaruh firmanku di dalam mulutnya. Sama seperti Musa itu sebenarnya tidak pandai bicara. Tetapi Tuhan bilang nanti aku pakai mulutmu untuk bicara atau aku pakai Harun abangmu untuk bicara. Nah itu di situ. Nanti Tuhan
memampukan Musa lewat Harun untuk berbicara. Dan Tuhan memampukan Musa lewat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui apa yang Musa lakukan dan Harun lakukan. Jadi semua itu sebenarnya kalau kita mau bedah lebih dalam, ada konsep tentang Allah di situ. Ya, ketika Yahweh berkata kepada Musa, engkau akan menjadi Allah bagi Harun, abangmu. Nah, jadi ada dalam hal itu kita bisa menggambarkan Musa itu menjadi Allah bapaknya, Harun dalam hal itu menjadi anaknya, Yesus Kristus yang menyampaikan perkataan dari Bapa, perkataan dari Musa dalam hal ini. Nah, itu semua pelajaran-pelajaran yang bisa panjang lagi ya. Oke, saya terima dulu Ibu Volan ya, Samuel Ibrani masuk. Oke. Jadi intinya Mesias itu nanti mendapatkan firman dari Yahweh. Dan Mesias itu seperti Musa. Dalam hal ini, di mana Yahweh Allah dalam hal ini menaruh firman kepada yang akan datang seperti Musa itu. Nah, itulah konsep Mesias dalam Perjanjian Lama, pengharapan Mesianis. Dan itu ternyata dalam Perjanjian Baru digenapi di dalam Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus datang, dia ngomong gini, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Loh, kalau orang nggak ngerti konsep Perjanjian Lama, konsep pengharapan Mesianis, lalu mereka bilang, nah kan Yesus cuma utusan, bukan Allah. bukan Allah. Jadi Yesus itu cuma utusan. Nah, itu bisa panjang lagi ya. Tapi penekanan kita pada konteks ini adalah Yesus memang menggenapi apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama. Nabi seperti Musa di mana firman Allah ada di dalam mulutnya. Makanya Tuhan Yesus katakan ajaranku nggak berasal dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Siapa? Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Itu persis sekali seperti Allah mengutus Musa dan Yahweh memberikan firman-Nya dalam mulut Musa. Dan tentu pada perjalanannya melalui Harun juga. Nah, itu konteks-konteks yang mesti kita mengerti dalam Perjanjian Lama ya. Nah, kemudian begitu juga di Yohanes pasal 12 ayat 49 yang bunyinya sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi luar biasa ya. Tuhan Yesus itu menerima firman dari Bapa. Tetapi yang uniknya gini, saudara, yang uniknya gini. Waktu Tuhan Yesus mengatakan sesuatu, dia mengatakan gini, kamu telah mendengar yang tertulis begini. Maksudnya dalam Perjanjian Lama. Tetapi aku berkata kepadamu. Tuh. Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu. Dia mengklaim karena dirinya adalah firman, sang logos kalau dalam kitab Yohanes. Dirinya adalah firman itu sendiri. Makanya dia ngomong, aku berkata kepadamu. Tetapi dalam aku berkata kepadamu itu ternyata ada detailnya. Nah, salah satu detailnya ini bahwa semua yang aku katakan kepadamu, yang aku klaim sebagai aku berkata kepadamu itu adalah dari Bapa. Nah, dari situlah kita mengerti ada konsep memang Bapa dan Anak. Yang mengutus dan yang diutus. Nah, ini semua adalah konsep yang berkaitan dengan kemesiasan dari Tuhan Yesus. Bukan hanya kealahannya, tapi kemesiasannya. Nah, jadi saudara harus mengerti. Ada kealahannya, ada kemesiasannya. Jadi kalau kita mengatakan, kalau Tuhan Yesus ngomong begini, aku berkata kepadamu, itu menunjukkan kealahannya, dialah sang firman itu. Ya. Tetapi kalau ketika dia mengatakan, Bapa, semua perkataanku dari Bapa, hendak menekankan kemesiasannya. Nah, di situ saudara perlu mengerti. Ya. Jadi ada konteks-konteks yang perlu kita lihat dari perspektifnya masing-masing. Maka Ulangan 18 ayat 18, di mana Yahweh membangkitkan seorang nabi seperti Musa, itu jelas menunjuk pada Tuhan Yesus. Ya. Yang di mana Yahweh menaruh perkataan itu di dalam mulut nabi yang akan datang seperti Musa itu. Nah, itu jelas sekali. Nah, itu yang kedua, konsep Mesias. Yang ketiga, Mesias dipahami sebagai seorang keturunan Daud yang akan memerintah sebagai Raja Israel. Nah, jadi ya kalau yang pertama tadi Mesias itu hanya yang diurapi, yang kedua Mesias itu seorang nabi yang seperti Musa,
yang ada firman di dalam mulutnya. Yang ketiga, Mesias itu lebih spesifik lagi keturunannya Daud. Ya, bukan keturunan Lewi, tapi keturunan Yehuda. Gitu. Jadi mulai spesifik nih, keturunan Daud. Dan dia akan memerintah sebagai Raja Israel. Nah, Mesias keturunan Daud ini sering disebut anak Daud atau tunas keadilan bagi Daud atau sang tunas. Itu dalam bahasa para nabi, terutama Yesaya dan Yeremia. Sebutan sang tunas untuk Mesias mulai sering digunakan sebagai istilah mesianis setelah zaman pembuangan. Ya, jadi istilah sang tunas itu mulai ada di setelah zaman pembuangan. Kan bangsa Israel ini keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan tuh. Masuk di tanah Kanaan, hidup tinggal di situ, kemudian datang dijajah, dibawa ke Babel. Nah, setelah dibawa ke Babel, dibuang ke situ, maka disitulah banyak kemudian firman soal Mesias kepada para nabi yang kemudian disebut sang tunas. Mesias itu disebut sang tunas. Nah, itu sederhananya ya. Kemudian konsep ini diteguhkan, konsep sang tunas itu maksudnya sebagai Mesias diteguhkan oleh para nabi yang terus menubuatkan tentang sang Mesias keturunan Daud ini. Misalnya Nabi Yesaya menubuatkan pemerintahan sang tunas, tunas Daud maksudnya, ini pemerintahannya bersifat kekal, bersifat universal, menyeluruh, dan Mesias ini memerintah dengan kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Nah, itu Yesaya. Nanti saudara lihat saja ayat-ayatnya, tidak cukup waktu saya jelasin. Kemudian Nabi Yeremia menubuatkan sang tunas ini akan menjadi raja yang membawa bangsa Israel pulang dari pembuangan dan diaspora. Ya. Kemudian Nabi Yeskiel menubuatkan akan ada raja seperti Daud yang akan menggembalakan umat Israel dan menjadi raja yang akan mempersatukan Yehuda dan Israel. Nah, tentu semua pengertian ini kita dapatkan kemudian ternyata pengertiannya banyak yang secara rohani. Bukan ada memang yang harafiah, tetapi ternyata maknanya itu ganda. Nah, ini kalau belajar Alkitab kayak gitu. Misalnya yang membawa Israel, mengizinkan Israel kembali ke Yerusalem itu kan Koresi, yang non-Yahudi, Raja Koresi. Nah, mereka Raja Koresi disebut yang diurapi juga. Tetapi Tuhan Yesus secara fisik tidak ada membawa bangsa Israel keluar dari Babel, gitu. Secara literal, fisik. Gitu. Tetapi secara rohani kita mengerti Tuhan Yesus membawa kita umatnya keluar dari Babel, keluar dari dunia ini. Makanya nanti kita disediakan langit baru, bumi baru. Nah itu masih panjang lagi. Tetapi intinya gitu ya. Nabi Yeremia nubuatkan. Kemudian Nabi Yeskiel nubuatkan akan ada raja seperti Daud yang akan menggembalakan umat Israel. Nah kita tahu setelah Daud itu tidak ada lagi raja yang agung, ya paling yang cukup besar Salomo. Setelah itu pecah kerajaan. Di bawah anak-anaknya Salomo pecah kerajaan Israel. Sudah hancur Israel, kemudian tidak jadi kerajaan lagi. Sampai mereka di zaman Tuhan Yesus lahir itu udah nggak ada kerajaan Israel. Ya. Bahkan sampai saat ini nggak ada namanya kerajaan Israel seperti di zaman Daud. Nah, maka mereka susah mempercayai Yesus itu sebagai Mesias. Karena mereka membaca kitab Nabi Yeskiel ini tidak seperti yang diharapkan oleh Yahweh itu sendiri. Gitu. Makanya tadi dari awal saya bilang, apa yang ada dalam perjanjian lama belum tentu yang kita pahami dari perjanjian lama belum tentu sama dengan yang orang Yahudi pahami dari perjanjian lama. Nah, itu maksudnya. Jadi Nabi Yeskiel menubuatkan akan ada raja seperti Daud yang akan menggembalakan umat Israel. Dan menjadi raja yang akan mempersatukan Yehuda dan Israel. Sampai sekarang belum ada tuh. Dan Yesus tidak melakukan itu secara hurufiah, secara literal. Gitu. Tetapi dia melakukannya secara rohani. Sebab setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit naik ke sorga, tidak ada lagi pemisahan antara Yahudi dan Yunani. Tidak Yahudi dan non-Yahudi. Semuanya disatukan di dalam Kristus. Nah, itu maksudnya menjadi umat-umat orang percaya, orang-orang pilihan di dalam Kristus. Dan dia menjadi gembala agung kita. Tuhan Yesus dalam Petrus dikatakan, kamu harus kembali kepada gembala agungmu, Tuhan Yesus itu ya. Dia pemelihara jiwamu. Nabi Mika menjelaskan bahwa Mesias keturunan Daud ini sudah ada sebelum dia menyatakan diri. Bahkan permulaannya
sudah sejak dahulu kala. Nah, di sini kita melihat bahwa memang Tuhan Yesus keberadaannya sudah ada sejak dahulu kala. Dan kemudian dia menyatakan dirinya sebagai Mesias dari keturunan Daud. Itu ada di Mika 5 ayat 1-4. Kemudian Nabi Zakaria menggambarkan Mesias sebagai sang tunas. Dan sebutan sang tunas pada konteks ini berkaitan erat dengan raja dan imam. Nah, dari sini kita ngerti Tuhan Yesus sebagai Mesias juga adalah raja dan imam. Makanya kalau saudara ikuti pelajaran saya tentang kitab Wahyu, saya katakan apa yang ditonjolkan tentang Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu, bukan kealahannya, tetapi keberadaannya sebagai raja, segala raja, Mesias yang dinantikan orang Yahudi. Itu maksudnya, sang tunas itu. Makanya di kitab Wahyu pasal-pasal terakhir dikatakan, akulah sang tunas, bintang timur yang gilang gemilang, tunas Daud. Saudara cari ayat itu di kitab Wahyu ada. Tuhan Yesus tegaskan itu. Dan dia posisinya sebagai raja dan imam. Dan dalam kitab Wahyu jelas sekali penekanannya Tuhan Yesus itu sebagai raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Nah, raja dan imam jelas menunjuk pada kemesiasan Tuhan Yesus. Mazmur 110 ayat 1-4, nanti saudara baca saja. Namun sayang banyak orang Yahudi belum bisa menerimanya. Jadi karena Mesiasan digenapi dalam diri Kristus, dialah rajanya. Mesias itu rajanya. Mesias itu imamnya. Makanya nggak perlu lagi bait suci. Bait sucinya, sekarang yang orang Yahudi mau bangun bait suci ketiga itu. Karena mereka mau menantikan Mesias gitu yang akan datang. Makanya mereka mau bangun bait suci ketiga. Nah, itu tidak perlu lagi karena Tuhan Yesus adalah raja dan imam besarnya untuk selama-lamanya. Ibrani juga mencatat hal itu ya. Nah, berdasarkan data-data ini juga orang Yahudi memahami bahwa Mesias yang datang dari keturunan Daud harus membangun kerajaan secara fisik dengan kekuatan politik dan militer yang bersifat universal dan kekal. Nah, kalau saudara bertanya kepada saya, Pak, kenapa bangsa Yahudi sampai saat ini masih menantikan Mesias? Karena mereka belum melihat ada kerajaan seperti kerajaan Daud di mana bangsa Israel itu berkuasa dengan luar biasa seperti di zaman kerajaan Daud. Mereka mau kerajaan yang secara fisik dengan kekuatan politik, militer yang bersifat universal. Artinya universal itu menguasai seluruh dunia. Apakah bangsa Israel saat ini menguasai seluruh dunia secara pemerintahan? Tidak. Secara teknologi pun tidak juga gitu ya. Walaupun memang teknologi yang luar biasa banyak dari bangsa Yahudi. Tetapi secara pemerintahan tidak. Masing-masing negara punya kedaulatan pemerintahan yang nggak ada yang tunduk sama Israel tuh. Takut mungkin sama Israel, tapi tunduk enggak. Gitu kan. Jadi belum ada pemerintahan Israel yang bersifat universal. Nah, yang mereka harapkan saat ini itu Mesias yang mereka harapkan adalah Mesias yang akan memerintah secara universal. Nah, makanya mereka mau coba bangun bait suci ketiga karena menantikan Mesias itu dan lain-lain. Tapi Tuhan Yesus bilang, waktu dia ada di bumi, rubuhkan bait suci itu, aku membangunnya dalam 3 hari. Intinya semua menuju kepada Kristus. Nah, makanya bangsa Israel sampai saat ini masih menanti Mesias karena tidak memahami Mesias seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, jadi saudara perlu ngerti begini, bahwa walaupun kekristenan itu berasal dari bangsa Yahudi, maka kita perlu mempelajari tradisi dan pandangan Yahudi. Tapi ternyata pandangan Yahudi terhadap perjanjian lama belum tentu benar. Makanya kita menyoroti dalam perjanjian lama, dalam kacamata perjanjian baru. Demikian juga perjanjian baru kita bisa pahami dengan berdasarkan perjanjian lama. Itu baru pemahaman kekristenan yang benar. Nah, dan orang Yahudi juga membaca perjanjian lama. Tetapi pemahaman mereka berbeda dengan yang kita pahami orang Kristen. Karena kita memegang perjanjian baru yang kita pahami sebagai penggenapan dari perjanjian lama. Dan masih beberapa hal yang belum digenapi di dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama. Dan akan digenapi saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Contohnya langit baru, bumi baru. Di Yesaya ada langit baru, bumi baru tuh. Di Wahyu ada langit baru, bumi baru. Dan itu belum digenapi sampai saat ini. Nanti digenapi saat Tuhan Yesus datang. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, cepat saja. Dari sisi kitab Daniel, Mesias dipahami sebagai seorang seperti anak manusia yang menerima
dari yang lanjut usianya. Jadi seorang seperti anak manusia yang menerima kuasa dari yang lanjut usianya, yaitu menerima kekuasaan kekal dan kerajaan yang tidak akan musnah. Itu ada di Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, yang unik bahwa Mesias dipahami sebagai seorang hamba yang menderita. Nah, di sini yang tidak bisa diterima. Bahwa Mesias itu dalam perjanjian lama ternyata dipahami sebagai seorang hamba yang menderita demi membawa pembebasan. Nah, dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 25, Mesias disebut sebagai seorang yang diurapi, yang disingkirkan. Nah, itu semua digenapi dalam Tuhan Yesus. Jadi Mesias itu raja keturunan Daud, tapi disingkirkan. Nah, jadi ini susah diterima oleh orang Yahudi karena mereka maunya raja berkuasa secara universal, berkuasa atas seluruh bumi. Tapi ternyata disingkirkan. Dan ternyata menderita. Ada data seperti itu dalam perjanjian lama. Nah, itu yang mereka tidak bisa terima dari konsep Mesias. Dari data-data konsep Mesias ini menjadi menarik, sebab bagaimana mungkin Mesias anak Daud yang sudah ada sebelum dia menyatakan diri, yang harus menjadi raja dengan kekuasaan universal atau menyeluruh dan kekal atau selama-lamanya harus menderita. Ini susah diterima oleh orang Yahudi. Makanya mereka nggak mau terima Tuhan Yesus sebagai Mesias. Mesias kok disalibkan, gitu. Nggak ada konsep Mesias menderita yang mereka pahami. Padahal di perjanjian lama ada, cuma mereka tidak pahami itu sebagai Mesias. Nah, kemudian kita memahami konsep Mesias yang digenapi dalam perjanjian baru itu. Pada zaman perjanjian baru sesungguhnya Tuhan Yesus telah tampil menggenapi pengharapan mesianis mereka. Tuhan Yesus telah menggenapi semua persyaratan Mesias yang diungkapkan para nabi dan tentu masih akan terus digenapi sampai kedatangan yang kedua kali. Yang pertama, misalnya Tuhan Yesus dipilih, ditunjuk Bapa menjadi imam, nabi dan raja. Nah, itu kalimatnya salah ya. Jadi Tuhan Yesus dipilih, ditunjuk Bapa menjadi imam, nabi dan raja. Dan itu persis di perjanjian lama, ya. Yahweh berkata kepada Musa, nanti kubangkitkan nabi seperti kamu, dan firman ada dalam mulutnya. Dan Yahweh juga berkata di perjanjian lama, nanti Mesias itu dari keturunan Daud yang akan jadi raja. Dan itu semua digenapi dalam Tuhan Yesus. Di kitab Wahyu, Yesus itu raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, itu universal. Nah, kedua, Tuhan Yesus juga menggenapi bahwa ia adalah nabi yang akan datang. Ciri-cirinya jelas dalam Ulangan 8 ayat 18 dan kita bandingkan tadi dengan Yohanes 7 ayat 16, nanti saudara baca saja yang sudah saya tampilkan tadi. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah keturunan Daud yang memerintah sebagai raja atas umatnya. Ia adalah tunas Daud. Tetapi pada masa waktu Yesus hidup di bumi, konsep orang Yahudi tentang kerajaan Mesias berbeda dengannya. Nah, itu saya bilang tadi. Orang Yahudi beda konsep Mesiasnya dengan yang mau diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan yang berfirman di perjanjian lama. Terus dia bilang, yang kamu pahami itu sebenarnya salah. Yang benar tuh gini nih yang aku ajarin. Nah, kira-kira Tuhan Yesus tuh mau ngomong gitu ya. Tapi mereka nggak mau terima. Mesias kok disalib, menderita gitu ya. Bahkan mereka yang salibkan Mesias. Jadi mereka nggak mau terima. Jadi pada masa Yesus hidup di bumi, konsep orang Yahudi tentang kerajaan Mesias berbeda dengan yang diajarkan Tuhan Yesus. Sehingga ia menyingkir dari mereka. Nanti saudara baca saja. Makanya Rasul Petrus itu juga masih bertanya kan saat Tuhan Yesus mau naik ke sorga, ya, sebelum dia dipenuhi Roh Kudus itu Petrus. Rasul Petrus bertanya, kapan kamu memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan Yesus bilang, kamu tidak perlu tahu saat yang ditentukan Bapa menurut kuasanya. Tapi setelah dipenuhi Roh Kudus, di Petrus berkhotbah gimana? Dalam 2 Petrus, bumi ini akan dihancurin. Bukan pemulihan segala sesuatu dalam arti bumi ini dipulihkan jadi langit baru bumi baru. Nah, kalau yang saya pahami tidak gitu. Ada beberapa teologi ya. Misalnya saya sebut saja teologi reform misalnya ya. Itu memahami bumi ini nanti jadi langit baru bumi barunya. Nanti dibaharui. Dibakar oleh api itu maksudnya dimurnikan. Gitu. Jadi mereka kasih ilustrasi. Kalau kepala ada kutunya, ya, masa kepalanya yang disingkirkan, kutunya yang disingkirkan. Ilustrasinya bagus juga ya. Jadi kalau ada orang jahat di bumi saat ini, orang jahatnya disingkirkan.
nanti bumi ini dipulihkan jadi langit baru, bumi baru. Gitu. Masa kepalanya yang disingkirkan? Nah, kalau tapi firman Tuhan nggak begitu. Firman Tuhan katakan nanti kita dibawa ke langit baru, bumi baru. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu berada. Bukan di mana kamu berada, aku berada. Jadi, kalau yang saya pahami, langit baru, bumi baru itu planet lain nanti, entah di mana. Bukan bumi ini. Bumi ini nanti jadi neraka ya, lautan api. Oke, itu just informasi untuk saudara. Jadi, itu kaitan-kaitannya ya. Makanya bumi ini udah nggak akan dipulihkan lagi kalau yang saya pahami ya. Tapi ada teologi lain mengatakan bumi ini akan dipulihkan lagi. Tentu mereka juga punya dasar-dasar firman Tuhan yang bisa kuat juga disebut kuat. Tapi kalau menurut saya tidak seperti itu ya. Itu nggak terlalu masalah ya. Jadi poin saya di sini konsep Mesiasnya itu beda dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, itu penggenapan ketiga. Penggenapan keempat, Tuhan Yesus juga disebut anak manusia yang memiliki kuasa universal dan kekal. Ya, contohnya Matius 28 yang terkenal, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pertanyaan saya, mana Tuhan Yesus sebagai raja sampai saat ini? Nggak ada tuh, nggak ada tahtanya di Israel sana. Mana tahtanya Tuhan Yesus di Israel? Nggak ada tuh. Kok Tuhan Yesus bilang raja? Mana pasukannya? Yang fisik nggak ada tuh. Kitalah pasukannya. Pasukan rohani. Amin. Jadi kita ini hulu balangnya Tuhan. Ya. Memuji hulu balangnya serta bernyanyi-nyanyi. Bukan yang kuat, bukan yang gagah, tapi yang bersetia. Kemenangannya dijanji demi anugerah saja. Kita ini hulu balang itu prajurit. Ya. Prajurit-prajurit kerajaan Tuhan Yesus. Jadi kerajaan Tuhan Yesus sudah ada di bumi ini. Ya, di sorga juga. Dan Tuhan Yesus pernah mengatakan gini, dalam perumpamaan lalang di antara gandum. Nanti saat dia datang kedua kali, dia menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan segala yang jahat dari dalam kerajaannya, yaitu lalang-lalang itu. Kerajaan anak. Dan di ayat berikutnya menarik sekali, nanti setelah semuanya dibakar, orang-orang benar bercahaya dalam kerajaan Bapa mereka. Tuh, enggak disebut kerajaan anak, kerajaan Bapa. Jadi saat ini di kerajaan anak masih ada kejahatan. Nanti di langit baru bumi baru disebut kerajaan Bapa, enggak ada lagi kejahatan. Orang-orang benar bercahaya di situ dalam kerajaan Bapa mereka. Jadi Tuhan Yesus raja, benar dia raja, dan itu menggenapi konsep kemesiasan. Itu poin saya karena tema kita Mesias. Jadi tidak seperti yang orang Yahudi saat ini pahami, Mesias belum datang. Kita pahami Mesias sudah datang, dan itulah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, yang kelima, yang tidak bisa dipahami dan tidak diterima oleh orang Yahudi bahwa Tuhan Yesus telah menggenapi konsep Mesias sebagai hamba yang menderita dan dipimpin oleh Roh Allah. Itu sulit sekali mereka terima. Mesias kok menderita? Nggak bisa mereka terima. Ya. Tetapi ternyata itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, nanti saudara baca ayat-ayatnya ya. Jadi semua data di atas jelas menunjukkan Yesus yang kita percayai adalah Mesias. Maka kita memanggilnya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Mesias. Kristus itu Mesias. Nah, semoga kita semua semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.